Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang silsilah keluarga Jepang. Perkenalkan, nama saya Eli Soliha. Latar belakang, struktur nama sekarang, nama keluarga ditambah nama pemberian belum terwujud sebelum 1870-an ketika pemerintah membuat sistem registrasi keluarga baru. Di masa pada Jepang, nama merefleksikan status sosial seseorang. Nama juga merefleksikan keanggotaan seseorang, misalnya terhadap kepercayaan seperti Buddhis dan Shinto, militer pedal, perdagangan, pelayanan atau budak dan sebagainya. Perubahan nama pada zamannya. Pada dasarnya, Jepang memiliki banyak zaman sesuai dengan perubahan masa dan kekuasaannya. Namun, secara garis besar, Jepang dibagi menjadi 5 periode. 5 periode tersebut meliputi 1. Abad kuno atau disebut dengan Kodai. Periode ini meliputi zaman primitif atau Genshi Jidai pada abad ketiga, zaman Yamato 592, zaman Nara 710, dan zaman Heian 794 sampai 1192. Yang kedua ada abad pertengahan atau disebut dengan Chusei yang meliputi zaman Kamakura 1192 sampai 1333, zaman Muromachi 1334 sampai 1573, dan zaman Ajura Momoyama 1573 sampai 1603. Yang ketiga ada abad pramodern atau Kinsei yang dimulai dengan zaman Edo yaitu 1603 sampai 1868. Yang terakhir ada abad modern atau disebut Kindai. Pada periode Jepang banyak mengalami perubahan dan mulai dikenal di dunia luar. Zaman yang sering dibicarakan ini dikenal dengan zaman Meiji. Perkenalkan, nama saya Mega Pamilia. Sejarah penggunaan nama keluarga. Sebelum zaman Meiji 1868 sampai 1912, penggunaan nama keluarga adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh keluarga, samurai, bangsawan, pedagang, dan pekerja seni. Rakyat jelata yang menjadi mayoritas masyarakat pada saat itu ditujukan oleh nama pemberian mereka dan wilayah tempat mereka berasal. Selama berlangsungnya zaman Meiji, pemerintah Bakufu dengan pengesahan dari Tenno Meiji menjadikan penggunaan nama keluarga ini wajib bagi setiap orang, dan mereka harus memilih nama keluarga dari daftar huruf kanji yang belum disahkan seperti sekarang. Nama Jepang modern terdiri dari nama keluarga, diikuti nama kecil, nama tengah seperti sang, mirip dengan tuan atau nyonya atau sensei, mirip dengan dokter atau guru. Dalam bahasa Indonesia, setara dengan sebutan bapak atau ibu atau dokter. Contoh, Tanaka Sang bisa berarti bapak Tanaka atau ibu Tanaka atau saudara Tanaka. Gelar ini digunakan untuk memanggil orang lain, bukan diri sendiri. Misalnya jika seseorang bernama Budi, seyoganya jangan memperkenalkan diri sebagai saya Budi Sang, sebab nanti akan ditertawakan. Sato, nama ini bermakna untuk membantu, dan di masa lalu klan atau keluarga Sato termasuk keluarga terpandang yang disegani. Saat ini tercatat ada lebih dari 1,9 juta warga negara Jepang dengan nama keluarga Sato. Saito, arti bebas dari makna keluarga ini adalah kesucian dan pemujaan pada dewa. Menurut data, ada sekitar 980.000 warga Jepang yang memakai nama keluarga ini. Konon, klan Saito berhubungan dengan Fujiwara yang terkenal punya derajat tinggi di kalangan orang Jepang sejak era Heian 794 sampai 1185 Masehi. Sejarah dan makna nama keluarga Jepang. Nakamura. Nakamura dapat diartikan sebagai orang yang berasal dari desa di tengah. Jika kanji nama mereka diartikan per kanji. Naka berarti tengah dan mura adalah desa. Jumlah orang Jepang yang menggunakan nama keluarga ini ada sekitar 1 juta warga. Kobayashi. Berdasarkan dua kanji yang ada, Kobayashi dapat diartikan sebagai hutan kecil. Marga Kobayashi digunakan lebih dari 1 juta manusia di Jepang, sesuai data yang ada. Suzuki. Arti dari kanji Suzuki kurang lebih adalah pohon lonceng atau bel. Warga negara Jepang dengan nama keluarga Suzuki cukup banyak yang terdata, yakni sekitar 1.707.000 orang. Takahashi.
Jika dilihat dari dua kanji yang jadi nama ini, arti dari Takahashi jembatan tinggi, beberapa pendapat menyatakan kalau ini mungkin ilustrasi di mana klan Takahashi di masa lalu tinggal di areal tinggi seperti pegunungan. Secara statistik, ada lebih dari 1.416.000 warga Jepang yang menggunakan nama keluarga Takahashi. Mayoritas nama keluarga Jepang terdiri dari satu atau dua kanji yang sebagian besar merupakan petunjuk geografis seperti sungai, kawah, gunung Yama, atau hutan Mori. Juga kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang mudah dihafal seperti kanji 1 ichi, kecil koba, atau bambu take. Nama keluarga muncul dengan beragam frekuensi di beberapa daerah, contohnya nama keluarga Chinan, Higa, dan Shimabukuro. Sangat umum di Okinawa, tapi tidak di daerah sebagian besar karena perbedaan bahasa dan budaya antara orang Yamato atau kelompok etnis asli dominan di Jepang, dan orang Okinawa di Jepang memanggil seorang dengan nama keluarga. Dan di sini saya mau menjelaskan arti-arti nama-nama keluarga. Kakek artinya sofu, nenek artinya sobo, ayah artinya cici, ibu atau mama artinya hak-hak, kakak laki-laki artinya ani, kakak perempuan artinya ane, adik laki-laki artinya otauto, adik perempuan artinya imoto, cucu artinya mago, paman artinya ojisan, bibi artinya obasan, keponakan artinya itoko, ayah tiri artinya giri itosan, ibu tiri artinya giri okasan. Dan selanjutnya, nenek untuk orang lain artinya obasan, ayah untuk orang lain artinya otus. Dan selanjutnya, nenek untuk orang lain artinya obasan, ayah untuk orang lain artinya otusan, ibu untuk orang lain artinya wakasan, kerabat artinya shinseki, saudara artinya kyodai atau shimai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nama-nama di Jepang yang sudah tidak populer. Nama-nama di Jepang yang sudah tidak populer biasanya sudah dianggap kuno atau berhubungan dengan hal-hal lain. Misalnya karena menjadi nama hantu. Contohnya Sadako dan Hanako. Walaupun masih ada beberapa wanita Jepang yang lahir zaman dulu mempunyai nama-nama kurang populer tersebut. Misal, Nakamura Sadako adalah seorang wanita pengusaha sukses yang mempunyai salah satu perusahaan game terkenal di Jepang. Selanjutnya, fenomena nama baru di Jepang adalah penggunaan nama asing untuk nama asli. Fenomena ini biasanya untuk anak-anak Muslim Jepang atau orang Jepang yang menikah dengan orang asing. Biasanya dengan huruf katakana, walaupun ada yang tetap pakai hiragana atau bahkan maksa nyari kanji untuk terjemahan arti nama asing ke bahasa Jepang. Misalnya, Sakata Raihan. Ini ayahnya teman Twitter saya. Kata Raihan ditulis dengan katakana. Selanjutnya, nama marga terpendek di Jepang. Yang pertama, I, O, Ki, Ku, Se, Ga, Ta, Seu, No, Ho, Iu. Sekian penjelasan dari presentasi kelompok 2. Terima kasih. Arigato gozaimashita.